Kamu baik-baik saja. Cepat mari kita pergi melalui halaman belakang. Segera pergi. Ayo cepat. Ayo cepat. Cepat, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo cepat. Aku akan melahirkan, bertahanlah. Cepat mari kita pergi, mereka sudah menyusul kita. Fair. Fair. Bertahanlah. Jangan bersuara. Mari kita pergi. Mari kita pergi cepat. Fair. Bertahanlah. Fair. Fair. Ini anak perempuan. Kakak. Biarkan aku memeluknya. Ini. Hati-hati, hati-hati. Fair, semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Fair. Fair. Apa yang kamu lakukan, Fair? Cekik dia. Dia tidak boleh tetap hidup, kakak. Mari kita cekik dia sekarang. Dia adalah anakmu. Dia adalah makhluk yang akan menarik kejahatan. Jika kita membiarkannya tetap hidup, dia hanya akan diperebutkan digunakan oleh orang lain. Sepanjang hidupnya seperti aku. Apa gunanya dia tetap hidup? Lebih baik dia mati sekarang. Lebih baik dia mati sekarang. Fair. Fair. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua mati. Aku tidak akan menyerah. Mereka sudah menyusul kita, kakak, kamu bawa anak itu dan segera pergi. Cepat pergi.
Tidak ada apa-apa di sini, tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada. Pergi kejar mereka. Kamu harus menemukan anak itu dan membawanya kembali kepadaku. Cepat pergi, ya Tuan. Xue Fei. Apakah ini sepadan? Aku sudah tidak peduli dengan perselingkuhanmu dengan orang lain. Aku bahkan dengan rela menikahimu sebagai istri kedua ke dalam manor kerajaanku. Kenapa kamu tidak bisa jujur saja tinggal bersamaku? Tujuanmu mendekatiku hanya untuk Biluotian, secara harfiah, langit hijau gelap yang bercahaya. Kapan kamu pernah memperlakukan aku dengan perasaan tulus? Kesalahpahaman antara kita terlalu dalam. Bawa dia pergi. Pangeran. Jangan khawatir pangeran, garis keturunan Sang Saints pasti tidak akan terputus. Apa yang Xue Fei lahirkan pasti seorang perempuan. Kita hanya memiliki secercah harapan itu. Kita harus menemukan anak itu. Yang di belakang cepat kejar. Giddy up, giddy up, giddy up. Baiklah, jangan menangis, aku tidak akan meninggalkanmu, jadi baiklah. Setelah menghindari mereka, kita akan hidup menyamar, sehingga tidak ada yang bisa menemukan kita. Tuan, tolong beri saya sedikit uang dan para warga. Tuan. Terima kasih. Ikuti mereka. Berhenti. Apa yang terjadi, tuan-tuan? Apa yang terjadi? Apakah kalian berdua mengerti aturannya? Kalian berani meminta-minta di wilayah kami, benar begitu? Maaf, saya benar-benar minta maaf jika kami telah menyinggung kalian. Mohon maafkan kami akan segera pergi. Apa? Kalian ingin pergi? Tidak mungkin, berikan uangnya. Abang, tolong kasihanilah kami belum makan selama 3 hari. Kami hanya mendapatkan sedikit dengan susah payah meminta-minta. Ketika kami berada di jalan itu tadi, kalian bernyanyi untuk mencari nafkah dan menarik begitu banyak orang, kalian telah mendapatkan banyak. Kenapa kalian masih bilang tidak punya? Bawa kemari. Buki, berikan uangnya kepada mereka. Tidak mungkin, ini uang saya. Gadis ini, berikan uangnya padaku. Kamu berikan atau tidak? Kalian memukul orang begitu. Paman Jiu, kamu baik-baik saja. Buki, pukul dia sampai mati, jangan pukul dia lagi. Jangan pukul dia lagi. Pukul dia. Saya mohon jangan pukul dia lagi, apa tidak bisa kalau saya berikan uangnya saja? Pukul dia. Cepat lari. Buki, ayo kita pergi cepat. Ayo pergi. Paman Jiu, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Ah, Huang, kuning. Kemarilah. Paman Jiu, ini semua salahku, seharusnya aku memberikan uang itu kepada mereka. Buki, mulai sekarang kamu harus ingat bahwa uang hanyalah harta duniawi, kamu harus melepaskannya saat waktunya tiba. Kita masih bisa meminta lebih banyak nanti, jika kita kehilangan beberapa keping uang. Tapi kita hanya punya satu nyawa, kamu mengerti? Aku mengerti, kamu baik-baik saja, Paman Jiu. Aku baik-baik saja, semua itu hanya luka-luka ringan, akan sembuh setelah beberapa hari istirahat. Hanya saja kita tidak bisa lagi meminta-minta di sini. Kalau begitu kita akan pergi ke tempat lain, pasti ada tempat di mana kita bisa meminta-minta. Buki, sudah susah untukmu meminta-minta bersamaku. Tidak susah, sama sekali tidak susah. Tidak ada anak lain yang pergi ke tempat lebih banyak daripada yang aku kunjungi.
Paman Jiu, berkat anjing kuning besar itu, kita diselamatkan hari ini. Bisakah kita memeliharanya? Dia bisa dianggap sebagai penyelamat kita. Biarkan dia mengikuti kita mulai sekarang. Itu hebat. Aku akan memanggilmu Ah Huang, mulai sekarang kita akan menjadi keluarga. Paman Jiu, makanlah beberapa roti. Paman Jiu, mulai sekarang ketika kita meminta-minta, ayo sisihkan sedikit uang setiap hari untuk berbisnis. Tidak, kamu tidak boleh berbisnis. Kenapa tidak? Kamu tidak perlu tahu alasannya, dengarkan saja aku. Semakin sedikit orang yang tahu tentangmu, semakin baik wajahmu harus kotor ketika kamu di luar. Kamu tidak boleh bergaul dengan banyak orang, juga tidak boleh berbisnis, mengerti? Lalu apakah kita harus meminta-minta selamanya? Aku tidak ingin menjadi pengemis seumur hidup. Buki. Aku berhutang begitu banyak uang kepada orang lain, sehingga tidak bisa melunasinya, jadi aku hanya bisa bersembunyi. Orang lain juga tidak boleh tahu siapa aku. Aku menyeretmu ke bawah. Paman Jiu, jangan bilang begitu jika kamu tidak merawatku. Aku pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Paman Jiu, jangan khawatir. Aku tidak akan berbisnis lagi. Di masa depan aku akan meminta-minta bersamamu selamanya. Paman Jiu, makanlah, aku sudah makan. Aku akan memandikan Ah Huang. Buki, hati-hati ketika di luar. Jangan bergaul dengan terlalu banyak orang. Mengerti. Ah Huang. Ayo. Ah Huang, ayo. Cepat. Ah Huang, hutang seperti apa yang tidak bisa dilunasi? Paman Jiu terlihat begitu berpendidikan. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan berhutang. Mungkinkah itu hutang cinta? Apakah aku mirip Paman Jiu? Aku tidak mungkin anaknya, kan? Tidak heran aku harus terlihat kotor agar orang lain tidak mengenaliku. Pastinya. Apakah aku harus terus memohon selamanya? Mungkin setelah orang-orang mencari Paman Jiu begitu lama, mereka sudah berhenti mencari. Tidak, aku masih harus diam-diam mencari uang. Aku akan menutupi wajahku untuk mencari uang. Tidak ada yang akan mengenaliku. Ah Huang, kamu setuju kan? Ah Huang, kamu juga berpikir aku benar ya? Kalau begitu sudah diputuskan. Mulai sekarang aku akan menutupi wajahku untuk mencari uang. Permen buah. Xiaohua, APA, kapan anggur sorghum dari kilang anggur Li di sisi barat prefektur akan Jangan dikirim ke sini? khawatir, aku jamin akan dikirim sore ini. Oke. Kakak Xiaohua. Kakak Xiaohua, ini baju bekas hari ini. Banyak sekali. Jangan-jangan kamu dipukul lagi. Karena menumpahkan tinta ke seseorang. Masa sih? Aku sudah baik sekarang. Aku dan teman-temanku mengawasi rumah orang kaya setiap hari. Setiap kali mereka membuang bajunya, aku langsung mengambilnya. Lumayan. Ini. Pernah lihat orang ini sebelumnya? Tidak. Ayo lihat. Ayo. Minggir. Suit. Kakak Xiaohua. Kakak Xiaohua. Ini. Terima kasih Kakak Xiaohua. Xiaohua Kemudaeng? Nenek. Ini uang untuk baju dari waktu lalu. Lakukan saja seperti waktu lalu. Tolong cuci ubah sedikit dan aku akan menjualnya. Tidak masalah asalkan ada uang yang bisa didapat. Xiaohua, kamu punya banyak ide. Siapa sangka ketika lengan baju ini dipasang di baju lain. Banyak orang yang ingin membelinya? Benar kan? Cantik ya? Apakah kamu akan pergi ke sisi barat prefektur hari ini? Ya, batuk Paman Jiu semakin parah. Parah sekali sampai pagi ini dia tidak bisa bangun. Aku harus cepat-cepat mencari uang yang cukup untuk menyembuhkannya. Aku harus ingat untuk mengangkut minuman keras Old Liu kembali dan juga sekarung beras. Ada perbedaan harga 2 sen antara sisi timur dan barat prefektur. Jika aku membawanya kembali, aku bisa mendapatkan banyak uang. Pelan-pelan. Aku pergi. Minggir. Minggir. Kalau kalian sekejengin APA, yang saya katakan beri saya tapak tangan, kalau tidak, maafkan saya. Bagus. Bagus. Mari kita hentikan omong kosong dan lanjutkan dari bagian terakhir. Sang ksatria jubah teratai kilas balik dari sebelumnya. Sang pahlawan menghadang sekelompok bandit di jalan. Ada lebih dari 100 bandit. Setiap orang dari mereka besar kuat. Dan membawa pedang lebar yang mengkilap, mereka berteriak dan ingin menyerang. Tapi siapa sang ksatria jubah teratai?
Bagaimana dia bisa takut pada mereka? Tidak lama kemudian, tangan kiri sang pahlawan sudah memegang busur silang, dan tangan kanannya merogoh ke dalam kantong panah dan mengambil 10 anak panah panjang. Memasang anak panah ke busur silangnya dan mulai menembak. 10 anak panah ditembakkan bersamaan, dan dalam sekejap semua bandit jatuh ke tanah. Bagus. 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 10 anak panah ditembakkan bersamaan. Orang ini memang pandai bicara omong kosong. Omong kosong apa? Satria jubah teratai kita memang luar biasa. Dia menjunjung keadilan dan melindungi yang lemah. Mudah baginya untuk menembakkan 10 anak panah bersamaan. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya bukan berarti orang lain tidak bisa. Dilihat dari penampilanmu, kamu pasti anak orang kaya yang suka bermain-main. Kamu bukan orang baik. Dengarkan saja pencerita dari sekarang, jangan bicara omong kosong. Minggir. Begitu dia diam kamu mendengar ceng. Bagus. Ternyata di mata mereka ksatria jubah teratai sudah menjadi pahlawan yang bisa melakukan apa saja. Ayo mari kita letakkan barang-barang kita di penginapan dulu. Lalu pergi ke Manor Yaoling, obat ampuh, untuk Ya. membeli obat. Tidak perlu. Saya diam-diam datang ke prefektur Shizhou karena saya tidak ingin orang lain tahu. Mengerti? Kami mengerti. Saya tidak suka bagaimana ayah raja mencari anak haram jadi. Jangan biarkan saya melihat lukisan ini lagi. Jika tidak, saya akan mematahkan kaki kalian. Ya. Kamu lihat Jusun melakukan. Cepat. Cepat. Minggir. Minggir. Cepat minggir. Anggurku. Nasiku. Bunuh dia. Satria jubah teratai. Benar-benar ksatria jubah teratai. Kalau begitu pihak lain pasti orang jahat. Banyak sekali orang melawan satu orang. Tidak tahu malu. Ksatria jubah teratai punya pembantu. Bunuh dia. Aku? Apa aku sedang bermimpi?
Apakah aku secantik itu? Kalau tahu lebih awal aku sudah melepas selendangku lebih awal. Baru saja terima kasih telah membantuku. Kamu seorang pahlawan jadi berhentilah mengejekku. Aku tahu aku tidak terlalu membantu. Kalau aku tidak melempar anggur itu kamu sudah mengalahkan mereka sejak lama. Tapi yang aneh bagiku adalah keahlian memanahmu sangat hebat. Kenapa kamu tidak menembak mereka dari awal? Aku hanya ingin melindungi orang-orang tak bersalah itu, aku membunuh mereka pada akhirnya. Karena tidak ada pilihan lain. Kamu orang yang sangat baik. Ini uang untuk anggur itu. Di masa depan ketika kamu menghadapi situasi berbahaya, kamu harus bersembunyi. Aku masih punya urusan, aku pergi dulu. Apakah kamu butuh sesuatu lagi, Nona? Anggur itu tidak seharga uang sebanyak itu. Aku akan memberikan kembalianmu. Simpan sisanya sebagai hadiah terima kasih. Tidak. Ketika aku berbisnis, aku tidak menipu siapapun, tidak perlu mempertimbangkan kesulitanku. Harga adalah harga. Tunggu, aku akan ambil kembalianmu. Kakak Ksatria jubah teratai, berapa umurmu? Kamu terlihat cukup muda. Kamu belum 30 tahun kan? Benar. Kamu dari mana? Aku dengar dari pendongeng bahwa kamu biasanya bertindak di dekat ibu kota. Kenapa kamu di sini hari ini? Berhenti mencari. Aku tidak akan mengambil kembali hadiah yang kuberikan. Selamat tinggal. Dia pergi begitu saja. Apakah aku tidak cantik? Apakah kamu harus pergi secepat itu? Kita bahkan belum membicarakan apapun. Kakak Ksatria jubah teratai. Ini buruk. Para perampok itu kembali. Tong! Aku harus mengambil stok baru lagi. Ayah menyuruhku ke sini untuk mencari putri haramnya. Auranya mirip dengan Sue Fei. Terutama matanya tidak bisa dilupakan. Usianya juga cocok. Tidak mungkin kebetulan seperti itu aku bertemu dengannya, benar?
Nona pertama. Guru menyuruhku ke Sizhou untuk merampas obat yang dibeli oleh Benteng Feiyun, awan terbang. Semua yang dikirim untuk mencuri adalah orang kepercayaanku. Berita tidak mungkin bocor. Kalau begitu pasti itu kesalahannya olingmu. Bicaralah. Siapa lagi di sini yang tahu tentang misi ini? Mohon maafkan aku. Aku satu-satunya yang tahu tentang ini. Aku tak pernah menyangka ksatria jubah teratai akan tiba-tiba muncul. Jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk mengatakan bahwa ksatria jubah teratai yang mencuri obatnya, Hakim sudah mencari dia. Kamu bereaksi cukup cepat. Kuda perang Feiyun sakit karena wabah. Mereka sangat membutuhkan obat ini. Guru menyuruhku mencuri obat ini. Agar mereka tidak bisa mengobati kuda-kuda itu tepat waktu dan menderita kerugian besar dalam kekuatan mereka. Aku tak pernah menyangka ksatria Jawa teratai akan merusak segalanya. Katanya ksatria jubah teratai punya kemampuan yang luar biasa. Bisakah dia menghubungkannya dengan Yaoling Manor kita? Dia pasti akan mencurigainya. Bukan hanya ksatria jubah teratai yang akan mencurigainya. Feiyun juga akan mencurigainya. Jangan khawatir, orang-orangku tidak akan meninggalkan bukti apapun. Jika mereka ingin menyelidiki, mereka pasti akan menyelidiki di sini. Bersiaplah untuk menangkap mereka. Menangkap orang di Yaoling? Bukankah itu berarti bermusuhan dengan mereka? Kamu punya Mingyue, bulan terang, villa di belakangmu, apa yang kamu takutkan? Juga setelah percobaan pencurian itu. Apakah Feiyun akan membeli obat-obatan darimu lagi? Kamu benar, aku terlalu banyak berpikir. Kirim beberapa orang keluar. Cari wanita yang mirip dengan yang ada di lukisan itu. Usianya sekitar seusiaku, bawa dia menemuiku. Jika dia berani melarikan diri, bunuh saja dia. Dan bawa mayatnya padaku. Dia? Kamu tidak perlu tahu. Ikuti saja perintahku. Mengerti? Aku mengerti, aku akan segera mengirim orang keluar. Ayah, berapa lama lagi kita harus hidup dengan ini? Mereka belum pergi. Jika ini terus berlanjut, Yaoling Manor, kita akan hancur di tangan Mingyue. Mereka punya ego yang begitu besar, sehingga mencoba menelan Feiyun. Feiyun adalah salah satu dari 4 keluarga terbesar, setelah semua. Aku juga tahu bahwa ini tidak akan berhasil di masa depan. Yaoling dibangun dengan bantuan Mingyue. Selama bertahun-tahun ini, kami telah melakukan banyak hal buruk untuk mereka. Kami semakin terjerat. Kecuali kami punya dukungan kuat lain. Jika tidak, kami tidak bisa bertindak gegabah. Lalu apa yang kamu rencanakan? Kita akan menghadapinya dengan tenang. Dia menyuruhku menyelidiki wanita ini. Mungkin ini adalah hal lain yang tidak boleh diketahui orang. Itu dia. Minggir! Semuanya lihat. Seseorang memberitahu Bupati bahwa seseorang mencuri obat di jalan resmi. Banyak orang yang meninggal. Panah dengan lambang ksatria jubah teratai ditemukan. Bupati telah memerintahkan untuk mencari ksatria jubah teratai di seluruh prefektur. Mereka yang memberikan informasi berguna akan menerima 200 tael perak. 200 tael? Jika ada panah dengan lambang Satria Jubah Teratai, berarti dia yang melakukannya? Benar. Mungkin dia membunuh para bandit itu untuk melindungi obatnya. Ksatria jubah teratai selalu menjadi pahlawan yang adil. Kenapa tiba-tiba mencuri obat? Benar. Bisakah Bupati menyatakan seseorang bersalah tanpa menyelidiki dulu? Benar. Ksatria jubah teratai adalah pahlawan. Bagaimana bisa kalian menangkap pahlawan? Justru karena dia pahlawan, dia harus ditangkap. Bupati benci pahlawan. Benar. Diam. Ini perintah Bupati. Berani kalian melawan? Non. Apa yang kalian lakukan? Berhenti mendorong, dia yang mendorong. Kenapa kamu mendorong? Baik-baik, berhenti mendorong. Berhenti mendorong. Dia yang melakukannya, aku lihat itu dia.
Aku tidak bisa melihatnya. Mari kita lihat bagaimana kalian akan menangkap kakak ksatria jubah terataiku. Minggir! Gadis ini cukup pintar. Xiao Hua, apakah kamu mendapatkan banyak uang lagi hari ini? Ya. Sayang sekali. Paman Jiu tidak mengizinkanku berbisnis. Sekarang aku diam-diam mencari uang. Jika aku mengeluarkan uang untuk memperluas, pasti aku akan mendapatkan lebih banyak uang. Aku tidak mengerti Paman Jiu. Kamu sangat pandai mencari uang tapi dia menyuruhmu mengemis. Kamu tidak tahu, Nek. Ketika Paman Jiu masih muda, dia meninggalkan banyak hutang cinta. Dia harus bersembunyi dari para wanita itu. Biar aku diam-diam memberitahumu secara lahiriah, dia adalah Paman Jiu. Tapi sebenarnya dia adalah ayahku. Lihat, aku sangat mirip dengannya. Baiklah, aku pergi. Aku pergi, Nek. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir ayah sudah mencari anak haramnya begitu lama. Bagaimana mungkin aku bertemu dengannya? Ayo pergi. Tuan muda kita tidak akan mengikutinya lagi? Urusan bisnis dulu. Pergi dan selidiki siapa yang memberitahu Bupati bahwa Lotus Robenite mencuri obat. Mungkin akan ada petunjuk. Ya. Ini uang untuk anggur. Ketika kamu menghadapi situasi berbahaya di masa depan, kamu harus bersembunyi. Baiklah. Huang. 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 Lihat, aku membawakanmu makanan enak. Paman Jiu, aku kembali. Aku mendapatkan hasil yang cukup bagus hari ini. Aku mendapat 20 koin. Aku membeli 2 kantong obat. Aku bahkan memohon kepada pemilik toko untuk memberiku diskon 5 koin. Benar, seorang bangsawan baru datang ke kota hari ini. Dia cukup dermawan dan memberiku beberapa sayuran dan daging dengan nasi. Aku sudah makan setengahnya, makan sisanya. Apakah kamu diam-diam berbisnis lagi? Paman Jiu, mengapa kamu tidak percaya padaku? Aku sangat pintar. Dari pengalamanku mengemis selama bertahun-tahun, tidak bisakah aku mendapatkan 20 sen per hari? Jika kamu tidak percaya padaku begitu kamu sembuh, pergi dan tanyakan apakah ada bangsawan baru di kota. Bukan aku tidak percaya padamu. Tapi kita sudah bersembunyi selama bertahun-tahun, aku takut kamu menjadi ceroboh. Jangan khawatir Paman Jiu, aku ingat apa yang kamu katakan. Hati-hati. Baiklah, aku akan membuat obat. Paman Jiu, Dewa Kekayaan telah berbicara. Beberapa dewa mungkin melihat bahwa kita hidup sangat miskin dan tidak tega melihat kita menderita. Jadi dia melemparkan beberapa uang untuk kita. Jika aku bilang Lotus Robenite yang memberikannya padaku, apakah kamu akan percaya? Berapa kali aku sudah bilang? Jangan bicara dengan orang, dan jangan berbisnis dengan orang lain. Mengapa kamu tidak mendengarkan aku? Paman Jiu, aku hanya melakukan ini karena kamu batuk sangat parah. Makanya aku berpikir untuk menjual beberapa beras dari timur ke sisi barat prefektur untuk mendapatkan uang untuk pengobatanmu. Selain itu sudah lama sekali dan tidak ada yang memperhatikanku. Semua musuhmu pasti sudah menyerah.
Bodoh dan sombong. Mereka tidak akan pernah berhenti member kita. Dengan melakukan ini, kamu membahayakan dirimu sendiri. Apa kamu tidak tahu itu? Aku tidak tahu. Kamu tidak pernah memberitahuku apapun. Bagaimana aku bisa tahu apa yang berbahaya dan apa yang tidak? Ini untuk kebaikanmu sendiri, bahwa aku menyembunyikan hal-hal ini Ini juga darimu. untukmu bahwa aku mencoba menghasilkan uang. Kamu sudah mengemis selama puluhan tahun dan sekarang kesehatanmu hancur. Dengan kamu batuk seperti ini, bagaimana aku tidak bisa menabung untuk membawamu ke dokter? Saya baik-baik saja, saya akan sembuh. Dalam beberapa hari kamu tidak perlu khawatir tentang saya. Saya tidak perlu peduli. Kamu sudah batuk selama berbulan-bulan. Kamu selalu begitu berpura-pura kuat. Sama seperti batuk dan mengemis, kamu jelas tidak cocok menjadi pengemis, tapi kamu tetap bersikeras. Kalau bukan karena kecerdasan saya, kamu bahkan tidak akan punya makanan. Ya. Saya tidak berguna. Paman Jiu, bagaimana kalau kamu sudah tahu juga? Mari kita gunakan uang ini untuk menyembuhkanmu. Lalu ketika kamu sembuh, saya berjanji tidak akan berbisnis lagi. Saya berjanji akan mendengarkanmu. Kalau saya tidak menepati janji, saya akan menjadi seperti Ah Huang. Jangan marah lagi, Paman Jiu. Ayo. Ayo makan, ini sudah mulai dingin. Mulai sekarang kamu akan mendengarkan kata-kata saya? Ya. Makan sekarang. Pelan-pelan, jangan tersedak. Hati-hati. Paman Jiu. Paman Jiu, apa yang terjadi? Jangan menakut-nakuti saya, Paman Jiu. Dokter, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan paman saya? Bagaimana dia bisa pingsan begitu saja? Penyakitnya sudah ada selama bertahun-tahun. Sudah terlambat, semua organnya sudah mulai mati. Saya pikir lebih baik kamu mempersiapkan pemakamannya daripada membuang waktumu. Saya pikir dia hanya batuk. Bagaimana kamu bisa bilang tidak ada obat untuk batuk? Dokter, tolong selamatkan paman saya. Dia satu-satunya keluarga yang saya punya. Tolong selamatkan dia. Non, tolong bangun. Non, saya ingin menyelamatkan pamanmu, tapi saya tidak bisa. Tapi saya dengar ada obat khusus di Yaoling Manor. Namanya Spring Revival Pio. Dibutuhkan 3 tahun untuk mengumpulkan semua bahan obatnya. Dan butuh 1 tahun lagi untuk membuatnya. Ini sangat berharga. Tapi harganya sangat mahal, orang biasa tidak mampu membelinya. Pemiliknya adalah orang yang sangat baik. Kamu mungkin bisa mencobanya. Saya akan pergi ke sana sekarang. Tuan muda saya sudah bertanya-tanya, pedagang obat itu sudah kabur. Dan Yaoling Manor yang melaporkan kasusnya, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan berita begitu cepat? Selain itu adalah sekelompok perampok. Bagaimana bisa menjadi pekerjaan tunggal oleh Lotus Robe Knight? Para perampok itu mengikuti pedagang itu. Dan sekarang mereka melaporkan kepada pihak berwenang bahwa Lotus Robe Knight yang mencurinya? Bagaimana mereka bisa mendapatkan berita itu begitu cepat? Kecuali orang-orang mereka sedang mengikuti pengusaha itu. Atau mungkinkah Yaoling yang melakukannya? Tuan muda. Tuan muda. Apa yang ada di pikiranmu? Kau sudah memikirkannya begitu lama. Gadis itu memiliki peluang bisnis tapi tidak bisa melakukannya. Dan pamannya bersikeras agar dia berpura-pura menjadi pengemis tunawisma. Kalau dipikir-pikir ceritanya sama sekali tidak masuk akal. Kalau begitu Tuan muda, haruskah kita menyelidikinya lebih lanjut? Tidak perlu.
Ayahku sudah menyelidikinya, kenapa repot-repot. Mari kita pergi ke Yaoling Manor dan mengambil pil kebangkitan musim semi terlebih dahulu. Lalu menyelidiki latar belakang mereka, untuk yang lain jangan repot-repot. Ya. Saya adalah pemilik Yaoling Manor Lin Mantang. Tuan muda, bagaimana saya harus memanggilmu? Saya tidak tahu Anda akan datang, putra mahkota. Maaf, karena tidak menyambut Anda, mohon maafkan saya. Bangunlah. Duduklah. Terima kasih, Yang Mulia. Saya di sini meminta obat untuk Ayahanda Raja. Saya tidak ingin orang lain mengetahui identitas saya. Saya mengerti. Bahkan jika Anda memberi saya keberanian, saya tidak akan berani mengatakan ini. Saya dengar pil kebangkitan musim semi Anda bisa membangkitkan orang dari kematian. Maaf, membuat diri saya malu, semua hanya rumor yang berlebihan. Membangkitkan orang dari kematian tidak mungkin. Tapi untuk memperpanjang hidup orang itu cukup efektif. Bahkan ketika orang sedang sekarat, ketika Anda menggunakan ini, Anda bisa mendapatkan beberapa bulan lagi. Bisakah Anda menjual saya beberapa pilnya? Manor kami harus memberikannya kepada Anda secara gratis. Kami tidak bisa menyebutnya penjualan. Kami memiliki 2 lagi di rumah. Saya akan meminta orang untuk mengambilnya untuk Anda. Kepala rumah tangga Tuan, pergi ke ruang persediaan obat dan ambil 2 pil terakhir untuk Tuan muda. Ya, Tuan. Terima kasih atas kebaikannya. Saya dengar Anda adalah keluarga terbesar di sini di Sizhou. Rumah Anda adalah yang paling mewah, tidak kalah dengan rumah-rumah di ibu kota. Saya sangat ingin melihatnya. Ini benar-benar bukan apa-apa, kami hanya rumah tangga sederhana di pedesaan. Hanya tempatnya yang besar, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rumah-rumah besar di kota ibu kota. Jika Anda mau, saya ingin menunjukkan Anda sekeliling. Mari kita pergi. Silakan. Buka pintu, buka pintu. Datang-datang, buka pintunya. Aku. Pergi sana, masih ada beberapa hari lagi sebelum kita membagikan bubur. Aku tidak kemari untuk mengemis, aku kemari untuk membeli obatmu. Obat apa? Pil kebangkitan musim semi. Kamu ingin membeli pil kebangkitan musim semi? Kamu tahu betapa mahalnya itu? Aku punya dengan 1000 tael perak, kamu mungkin masih tidak bisa membelinya. Selain itu kami hanya punya 2 sekarang, pergi sana. Aku hanya butuh 1. Aku punya lebih dari 50 tael perak di sini. Lihat, jika ini tidak cukup, aku bisa membayarmu setiap bulan. Jika itu masih tidak cukup, aku bisa menjual diriku ke Manor MU dan melakukan pekerjaan kasar. Aku sangat pintar. Aku tidak menyangka seorang pengemis sepertimu punya uang sebanyak itu. Sudah kubilang, meskipun kamu punya uang, kamu tidak bisa membelinya. Tuanku baru saja menjual pil itu kepada seorang tuan muda bermarga. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Tidak, aku butuh pil itu. Pergi keluar. Buka. Aku merenovasi semua ini sendiri. Yang Mulia. Tuan Muda Chen, berapa lama kamu berencana tinggal di prefektur Sizhou ini? 2 atau 3 hari. Daerah ini terlalu terpencil, tidak ada yang menyenangkan untuk kulakukan. Aku akan kembali ke ibu kota dalam 2 atau 3 hari. Kamu butuh pemandu lokal untuk menunjukkan keindahan sebenarnya dari tempat ini. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa meminta putriku Dansha untuk menemani kamu berkeliling di tempat kami. Bagaimana menurutmu? Bagaimana aku bisa merepotkan Nona Lin untuk hal seperti itu? Ini adalah kehormatan bagi putriku. Baiklah. Aku akan merepotkan Nona Lin selama beberapa hari. Tuan Lin. Tolong pamanku sekarat.
Aku tahu Manor Enil punya obat yang disebut pil kebangkitan musim semi. Tolong jual itu padaku agar aku bisa menyelamatkannya. Tuan muda bukankah dia yang tadi pagi? Aku sudah memberikan pil terakhir kepada Tuan Muda Chen di sini, tapi aku menghargai kamu sebagai anak yang baik. Ambilkan beberapa ginseng tua untuknya, ambil itu sebagai obat. Tuan Muda Chen? Dari melihatmu saja kamu pasti seorang playboy kaya. Kamu bukan orang baik. Dengarkan saja pendongeng dari sekarang, jangan bicara sembarangan. Minggir! Tuan Muda Chen, mengapa kamu butuh pil itu? Ayah kandungku sedang sakit parah. Aku butuh ini untuk membantunya sembuh. Aku butuh pil itu untuk menyelamatkan nyawa dan kamu butuh itu untuk tetap sehat. Aku dengar kamu membeli 2? Bisakah kamu memberikanku 1? Ketika mereka membuat yang lain, kamu bisa membelinya sampai saat itu. Kamu memang punya poin yang bagus. Terima kasih Tuan Muda Chen. Jangan berterima kasih dulu. Kamu ada benarnya. Tapi tidak ada yang bisa mengambil benda yang aku inginkan dariku. Kamu Anak jalanan tidak punya sopan santun? Kamu datang setelah dia yang pertama mendapatkan pil itu, jadi dia bisa melakukan apa saja dengan pil itu. Lagi pula aku sudah memberimu ginseng, kenapa kamu masih tidak puas? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan tuan mudaku. Kamu membeli pil untuk ayahmu sangat menyentuh. Tapi saudaraku sedang sekarat. Dia membesarkanku sejak aku kecil, tapi sekarang aku tidak bisa membalas kebaikannya, bahkan harus menguburkannya dengan tanganku sendiri. Ini sakit hati, ini ketidakberdayaan. Ini keputusasaan. Lepaskan! Kamu bisa bersimpati dengan mereka. Lepaskan. Aku tidak bisa merasakannya. Aku mengerti. Sebenarnya kamu mengakui tindakan bakti saya. Tapi karena aku bertindak sembrono pagi ini, kamu kesal. Aku minta maaf. Si tukang cerita itu, dia bicara omong kosong. Apa itu ksatria jubah teratai? Tidak mungkin dia bisa menembak 10 panah sekaligus. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku yang mendapatkan pil itu, aku merasa senang sekarang. Tuan Lin, apa yang kalian lakukan? Keluarkan dia. Tuan Muda Chen, tolong jual pil itu padaku. Tolong jangan. Pergi. Aku benar-benar membutuhkannya. Aku. Apa itu Tuan Muda Chen, anjing? Playboy. Aku tahu kamu tidak baik sejak pertama kali melihatmu. Aku minta maaf. Aku tidak mampu. Aku tidak bisa mendapatkan pil itu. Aku seharusnya tidak bertengkar denganmu kemarin. Aku minta maaf. Tolong bangun. Aku berjanji tidak akan membuatmu marah lagi. Aku akan berhenti berbisnis. Aku akan mengemis dengan serius. Tolong bangun. Ksatria jubah teratai. Pil kebangkitan musim semi. Paman Jiu. Ini. Ksatria jubah teratai. Terima kasih banyak. Paman Jiu, Anda sudah bangun. Bagus. Bantu saya bangun, oke.
Paman Jiu. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Saya juga pikir saya tidak akan melihat Anda lagi. Saya pikir saya bisa merawat Anda seumur hidup saya, tapi saya terlalu percaya diri. Selama bertahun-tahun, Anda adalah orang yang selalu merawat saya. Hari-hari saya tidak lama lagi. Saya akan membawa Anda ke ibu kota untuk menemukan Tuan Zhu. Anda ingin tahu kelahiran Anda, bukan? Ketika kita sampai di sana, saya akan memberitahu Anda. Anda sudah dewasa sekarang. Anda bisa memutuskan jalan Anda mulai sekarang. Pergi ke ibu kota? Tapi bagaimana? Dalam 4 jam buat salinannya, saya perlu mengembalikannya. Ya, Tuan Muda. Berikan saya sedikit. Kakak Xiaohua, apakah Anda masih ingin pakaian hari ini? Tidak lagi. Tolong biarkan saya lewat. Apakah Anda melihat seseorang seperti dia? Tidak. Shen, saya pergi, saya tidak akan mengumpulkan pakaian mulai sekarang. Anda bisa langsung mengirim pakaian ke Bibi. Oke, hati-hati. Kejar dia. Kejar dia. Pergi beritahu Nona pertama. Siapa yang membiarkan Anda masuk? Saya di sini untuk menemui seseorang. Keluar. Oh, saya menemukannya. Tuan Muda Chen. Nona pengemis. Anda cukup baik menemukan saya di sini. Anda bisa pergi sekarang, saya tidak akan memberikan pil itu kepada Anda. Sepertinya Tuan Muda Chen yang brengsek tidak tahu bahwa Ksatria Jubah Lotus telah mengambil pil itu. Oh, Tuan Muda Chen, Anda pasti salah paham tentang saya. Saya mendengar bahwa Anda akan segera kembali ke ibu kota. Saya ingin bertanya apakah saya bisa ikut. Anda akan sangat bosan dalam perjalanan kembali. Jika Anda bisa membawa saya akan melakukan beberapa trik untuk membuat Anda tertawa. Anda ingin membawa kerabat Anda ke ibu kota dan mengobatinya? Anda sangat tampan dan pintar, Anda langsung menebaknya. Jika ada gadis yang bisa menikahi Anda, dia akan sangat bahagia seumur hidup. Ini dokter di sini tidak bisa mengobati Paman Jiu saya. Saya dengar dokter di ibu kota lebih baik, jadi saya ingin pergi ke sana. Tapi jalannya jauh dan paman saya sangat sakit, dia tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Jadi saya ingin meminta Tuan Muda Chen yang sangat pintar dan sangat baik untuk melindungi dan membawa kami bersamamu ke ibu kota. Saya akan sangat berterima kasih. Saya akan selalu mendoakan umur panjangmu. Kamu membuatnya terdengar sangat baik. Tapi sebenarnya kamu mengutuk di dalam hati, benar kan? Saya tidak mengenalmu, mengapa saya harus membantu? Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri, biarkan saya sendiri. Tuan Muda Chen, Apa yang kamu lakukan? paman saya tidak bisa melakukan perjalanan dengan kereta yang buruk. Dia sangat sakit. Hei, saya tahu saya salah. Saya minta maaf, tapi paman saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tuan Muda, kenapa kita tidak membawanya kembali bersama kita? Lepaskan, lepaskan. Tolong Tuan Muda. Lepaskan. Kamu benar-benar tidak setuju? Tidak. Kalau begitu jangan menyesal nanti.
Kenapa saya harus menyesal? Saya senang bisa memiliki momen tenang. Tuan muda, Tidak. Tidak. Lihat. Jangan pergi. Kenapa dia menanjak begitu sedih? tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkan saya. Tapi kamu tidak bisa meninggalkan anak ini di dalam diri saya. Apa yang kamu bicarakan? Hei, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Anak kaya meninggalkan gadis miskin. Siapa yang meninggalkan siapa? Saya tidak pernah berpikir bahwa orang kaya memiliki rahasia kotor seperti itu. Apa yang kamu bicarakan? Tuan muda kita tidak mengenalmu sama sekali. Saya tahu saya berasal dari keluarga miskin. Saya tidak seharusnya meminta banyak. Tapi hari itu kita berdua saling jatuh cinta. Kamu bilang kamu akan membawa saya pergi. Saya bilang jika kamu tidak berhenti, saya akan merobek wajahmu. Wanita gila saya sudah melayani tuan muda saya sejak dia kecil. Saya tidak pernah melihatmu. Jangan coba-coba merusak reputasinya. Kamu hanya melayani tuanmu di siang hari. Tahukah kamu apa yang tuanmu lakukan di malam hari? Dia tidak berada di penginapan tadi malam. Berhenti bicara. Baik-baik. Tuan muda Chen, lihat itu, kenapa membuatnya begitu canggung? Saya hanya mencoba memintamu untuk melakukan beberapa pekerjaan amal, saya jamin. Setelah ini, aku akan meninggalkanmu untuk selamanya. Kalau kamu setuju, aku akan turun dan menjelaskannya kepada mereka sekarang, bahwa aku salah mengira kamu sebagai orang lain. Menurutmu kamu bisa mengancamku seperti ini? Kenapa kamu tidak mencobanya? Kamu bilang ada anak di dalam kan? Apa? Kamu malu sekarang? Kamu bukanlah kecantikan. Tapi masih cukup cantik, ayo lakukan ini. Kalau kamu tidur denganku, aku akan membawamu ke ibu kota bagaimana? Hua Buki, kenapa kamu panik? Dia hanya menggertak. Orang playboy seperti ini tidak akan pernah menyukai pengemis. Tidak, tuan muda. Ini siang bolong, tidak, tuan muda. Tidak, tuan muda, jangan lakukan ini. Ada banyak orang di luar yang menonton kita. Hei. Diam. Berhenti. Hei, pergi. Tuan muda itu Itu sakit. sakit. Hei. Pergi, apa yang harus dilihat? Pergi. Diam. Si. Ambil cucian dan biarkan dia mencucinya. Dan baju di tas mungkin sudah agak bau, sekarang berikan semuanya kepadanya. Awasi dia kalau tidak dicuci bersih. Kita tidak akan membawanya ke ibu kota. Ya, tuan muda. Selama aku selesai mencuci baju, kamu akan membawaku ke ibu kota. Ya. Oke, itu janji. Nona Lin. Ayahku menyuruhku untuk membimbingmu berkeliling prefektur. Aku ingin tahu kapan kamu ingin berangkat. Kita bisa pergi sekarang, terima kasih atas kerumitannya. Sama-sama merupakan kehormatan bagiku untuk menemani kamu berkeliling santai. Si, awasi dia. Ketika aku kembali, aku ingin melihat semua baju telah dicuci bersih. Bukan cuma beberapa baju. Aku akan mencucikannya untukmu. Pergi sekarang, jangan biarkan gadis cantik menunggu. Hanya beberapa cucian. Di mana mereka? Ini cucian 2 orang. Ini semua milik tuan muda, dan itu hanya karena kita sedang bepergian. Di ibu kota dia punya 2 kamar. Itu hanya untuk pakaian. Aku tidak mengerti orang kaya. Kenapa dia butuh begitu banyak pakaian? Dia tidak akan bisa memakai semuanya. Dia bukan orang biasa. Tidak mengherankan dia punya begitu banyak pakaian. Sekarang cuci perlahan-lahan saja.
tuan muda anjing. Berani-beraninya kamu menyulitkan aku? Aku akan tunjukkan apa yang aku punya. Bukankah ini gadis di lobi? Benar? Ini sangat kejam membuatnya mencuci begitu banyak pakaian. Di cuaca dingin seperti ini saat dia hamil, pria itu tidak baik. Tidak ada pria yang baik. Nona berhenti mencuci. Kamu punya bayi di dalam dirimu. Jaga tubuhmu, tahu? Bibi tidak apa-apa. Aku tidak punya cara lain, ini hidupku. Tidak apa-apa, biarkan dia sendiri. Jangan ikut campur urusan orang lain. Sialan! Tidak, ini orang yang sangat buruk. Kalian semua. Cuci pakaian, cuci pakaian. Tuan Muda Chen, aku sering datang ke sini. Apakah kamu merasa indah? Pemandangannya cantik tapi tidak ada yang bisa menandingi wanita di depanku. Aku tidak menyangka bahwa prefektur kecil seperti si Chuzhou bisa memiliki kecantikan seperti Nona Lin. Terima kasih atas pujiannya. Jalan tidak aman untuk berjalan-jalan belakangan ini. Ksatria jubah teratai merampok seorang pedagang di siang hari. Aku berencana pulang segera setelah mendapatkan pil. Sepertinya aku harus tinggal lebih lama. Kamu sangat sopan. Ngomong-ngomong Nona Lin. Aku dengar seorang pedagang obat membeli barang dari keluargamu. Tepat sekali, dan pedagang itu berasal dari Benteng Feiyun, salah satu dari 4 klan besar. Dan dia dirampok sebelum bisa meninggalkan prefektur Sizhou. Ayahku sangat terganggu. Ksatria jubah teratai itu orang yang sangat berani. Berani-beraninya dia merampok Benteng Feiyun? Tuan Lin yakin dia yang melakukan ini? Aku tidak tahu tentang itu. Ayahku tidak pernah membiarkanku bertanya tentang bisnis kami. Kamu benar. Mari kita tidak membicarakan topik yang tidak menyenangkan ini. Mari kita sepenuhnya menikmati pemandangan indah ini bebas dari kekhawatiran. Benar-benar pria yang buruk, sialan. Sialan. Hei kamu. Tuan Muda. Kenapa kamu di sini? Aku sudah bilang untuk mengawasinya mencuci pakaian. Jangan bahas itu. Hua Buki sudah berbuat onar. Dan dia banyak membicarakan hal buruk tentangmu. Bawa dia ke kamarku sekarang. Baik. Kamu bilang padaku selama aku membawamu ke ibu kota kamu akan menjelaskan pada semua orang. Kenapa kamu masih berpura-pura hamil untuk membuat orang merasa kasihan padamu? Aku difitnah, Tuan Muda. Aku hanya sakit perut karena menginjak air dingin. Orang salah paham apa yang bisa kulakukan. Kamu berpura-pura. Bagaimana kamu melihatku berpura-pura? Bagaimana kalau kamu juga menginjak baskom itu dan mencuci pakaian? Kamu pasti akan memiliki postur yang sama denganku. Lupakan saja, kamu bisa kembali. Tuan Muda Chen, kamu bilang kalau aku mencuci pakaian untukmu. Kamu akan membawaku ke ibu kota. Kamu pria besar, jangan ingkar janji. Aku akan mencuci pakaianmu. Kamu tidak perlu. Berikan alamatmu, aku akan menyuruh si memberitahumu begitu kita berangkat. Aku tinggal di rumah rusak dekat pavilion Shili. Kuharap kamu pria yang menepati janji. Jangan kabur dan tidak memberitahuku. Kamu bisa tenang, aku pasti akan membawamu ke ibu kota. Kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan berapa banyak lagi kamu akan merusak namaku. Kalau aku membiarkanmu terus melakukannya, bagaimana aku bisa menghadapi dunia? Kamu bisa tenang, aku akan memberitahu mereka sekarang. Terima kasih banyak Tuan Muda Chen. Si. Katakan padaku seberapa mungkin pengemis ini adalah putri ayahku? Wajahnya sangat mirip. Tapi sisanya, kita perlu menyelidiki lebih lanjut. Aku tidak mencarinya. Tapi dia terus muncul. Dan dia bahkan ingin aku sendiri membawanya ke ibu kota. Kalau dia benar-benar putri ayahku, aku tidak akan pernah membawanya. Bagaimana kalau dia bukan? Kalau bukan. Pengemis ini memiliki cerita yang sangat menyedihkan. Aku hanya ingin membantunya. Tuan Muda, kenapa khawatir tentang itu? Kita bisa menyelidiki identitasnya dulu. Jika dia bukan putri pangeran, kamu bisa punya teman lebih banyak di perjalanan. Dan kamu bahkan bisa menyelamatkan nyawa seseorang, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Jika dia adalah putri ayahmu sang pangeran, kita bisa membuat rencana lain. Oh ya Tuan Muda, kenapa aku tidak mengambilnya, dan mari kita klarifikasi ini? Tidak.
Pengemis ini penuh dengan kebohongan, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebenaran. Aku akan mencari tahu tentang itu. Jika dia bukan, dia cukup pintar. Dia akan lebih berguna di sampingku daripada kamu. Tuan muda, aku hanya tidak sefasih dia. Aku tidak bodoh. Pangeran, aku punya kabar. Apakah dia benar-benar di prefektur Shizhou? Menurut mata-mata kita di sana, mereka menemukan seorang gadis dengan wajah dan usia yang cocok. Dan dia memiliki paman Jiu di sampingnya. Paman itu sangat mirip dengan Zhu Hua. Selain itu, paman itu tidak mengizinkannya berbisnis. Mereka hidup terutama dengan mengemis, tapi gadis ini diam-diam berbisnis. Mungkin ada cerita rahasia di baliknya. Apakah kamu mendapatkan gadis itu? Menurut laporan mereka sepertinya telah diberitahu. Dan siap untuk meninggalkan Shizhou, agen rahasia mengatakan bahwa kamu harus mengirim lebih banyak orang ke sana. Lebih banyak orang? Dari mana aku bisa mendapatkan lebih banyak orang? Sejak Kaisar naik tahta, dia menjebakku di sini di ibu kota. Mengatakan sesuatu seperti kita dekat, dan itu akan membuatnya sedih jika aku pergi. Dia membuatku bertanggung jawab atas perbendaharaan. Dia hanya takut bahwa aku akan kembali ke wilayahku, mengumpulkan pasukan, dan memberontak melawannya. Bagaimana aku bisa mengirim lebih banyak penjaga ke Shizhou? Jika kakak Kaisar tahu bahwa aku masih melatih pasukan keamanan pribadi, dia akan membuatku tinggal di istana kerajaan ini selamanya. Pangeran, Kaisar hanya tahu bahwa kamu sedang mencari putrimu. Mungkin kita bisa memberitahu kantor pemerintah lokal di prefektur Shizhou dan 4 keluarga besar untuk membantu kita mencarinya. Dengan reputasimu mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kita. Tidak. Bagaimana jika Zhu Hua memilih untuk binasa bersama kita dan mengumumkan kepada dunia bahwa kita sedang mencari saintis Bilotian? Maka Simiwa kerja keras kita akan saya. Kamu terlalu banyak berpikir. Selain itu, jika paman Jiu itu benar-benar Zhu Hua, dia bisa melepaskan bisnis besarnya di sini di ibu kota dan memilih menjadi orang yang tidak punya rumah. Bagaimana dia bisa mengumumkan ini kepada dunia tentang Sang Suci? Jika dia melakukan itu, gadis itu akan menjadi target banyak orang. Dia tidak akan pernah tenang. Yang mulia, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita akhirnya punya petunjuk jika kita tidak bertindak sekarang. Saya tidak tahu berapa tahun lagi kita harus menunggu. Selain itu, Yuer sekarang di prefektur Shizhou, dia bisa pergi mencari. Tunggu. Yuer di prefektur Shizhou. Yuer mungkin sering bertengkar denganmu. Tapi dia sangat mengkhawatirkanmu. Kali ini, dia diam-diam mengunjungi prefektur Shizhou untuk pergi ke Yaoling Manor dan mencari pil untukmu. Fu lakukan ini untuk amannya. Kamu tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang ini. Saya akan menulis kepada Yuer sekarang. Saya akan memberitahunya bahwa ini adalah satu-satunya keinginan saya sebelum saya mati. Dia harus menemukan orang itu di prefektur Shizhou dan membawanya kembali. Tuan, Benteng Feiyun sama sekali tidak mempersiapkan ini. Mereka hanya mengirim sekitar 5 atau 6 pelayan ke Yaoling Manor. Bagaimana kita masih bisa kalah? itu saya tidak memikirkan ini dengan matang. Bersamaan dengan operasi mencuri obat, saya mengirim beberapa orang untuk mencari Putri Suefei. Siapa sangka Ksatria Jubah Teratai akan ada di sana. Jika bukan karena kita perlu menemukan orang itu, para pembunuh yang saya kirim bisa membunuh Ksatria Jubah Teratai. Berhati-hatilah mulai sekarang. Perkawinan antara Benteng Feiyun dan keluarga Mo sangat kuat. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menyabotase pengiriman rumah perang mereka kepada Kaisar. Jika Kaisar menyalahkan Benteng Feiyun, saya bisa menjauhkan kedua keluarga dan membuat Benteng Feiyun berpihak pada saya. Sekarang sepertinya kita harus menunggu kesempatan lain. Saya akan membantu Anda mendapatkan mereka. Tapi saya tidak mengerti. Mengapa Anda ingin mencari Putri Suefei? Anda tahu bahwa dia adalah anak haram Pangeran ke-7. Dia bukan hanya anak haram Pangeran ke-7. Lebih penting lagi, dia juga Putri Suefei. Saya mengerti sekarang. Anda tidak bisa melupakan Suefei. Itu sebabnya Anda ingin menemukan putrinya sebagai pengingatnya. Anda bisa percaya padaku. Saya akan membantu Anda menemukannya.
Tapi saya akan membunuhnya segera, Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Paman Jiu, Paman Jiu. Kamu sudah kembali. Paman Jiu kamu. Kamu jauh lebih baik. Wah, pil-pil itu luar biasa. Kesehatanku jauh lebih baik. Kita akan segera berangkat ke ibu kota. Paman Jiu, jangan terburu-buru. Aku sudah menemukan cara untuk membawa kita ke sana. Tunggu saja 2 hari dan kita bisa mendapatkan tumpangan sampai ke ibu kota. Bodoh, aku punya uang untuk menyewa kereta. Sampai sekarang aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Kamu akhirnya menemukan kami. Kamu pandai bersembunyi, sayangnya kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Mingyue Villa selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Bunuh mereka. Ayo pergi. Paman Jiu. Buki. Kamu pergi dulu, Buki. Aku akan menghentikan mereka. Kita pergi bersama. Pergi. Hati-hati. Paman Jiu. Paman Jiu. Paman Jiu. Buki, kamu harus tetap hidup. Jangan biarkan mereka menangkapmu. Ambil mangkuk sedekah. Pergi ke toko Gadai Xingyuan, sumber kemakmuran, di gang selatan di ibu kota, dan minta berikan mangkuk sedekah itu kepada Tuan Ju. Ingat. Tuan Ju di toko Gadai Xingyuan di gang selatan, dan tidak ada orang lain mengerti. Ya. Bunuh